Hari ini saya akan berbicara mengenai the soul winning generation. Bagaimana generasi berikutnya Tuhan mau menjadi generasi yang menjadi pemenang jiwa-jiwa. Pemenang jiwa-jiwa. Kenapa tema ini muncul? Karena suatu ketika saya masih berdoa beberapa minggu sebelumnya, Tuhan taruh kepada saya, mengingatkan saya mengenai gereja mula-mula, apa yang terjadi di gereja mula-mula ketika mereka mengalami kuasa Pentakosta. Karena kita 10 hari di dalam doa puasa ini, lalu saudara Tuhan ingatkan kepada saya, mereka bergerak bukan cuma sekedar menerima bahasa roh, bukan cuma menerima baptisan Roh Kudus, tapi mereka bergerak sampai ke jalan-jalan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan Injil, membuat orang-orang bertobat dan mengalami Tuhan. Di awal itulah kenapa Tuhan tiap-tiap hari menambah orang-orang yang diselamatkan. Artinya, begitu dahsyatnya kegerakan penjangkauan jiwa di gereja mula-mula. Itu menjadi pattern, itu menjadi pola dari yang harusnya gereja Tuhan melihat itu. Saudara, yang seringkali kita bukan abaikan, seringkali terlewatkan begitu saja. Karena kita asik dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan bukan untuk diri kita semata-mata. Halo? Tapi apa yang Tuhan berikan adalah untuk dibagi kepada orang lain. Sebagaimana Yesus berkata bahwa dia datang memberi hidup dan hidup supaya orang yang punya hidup itu hidupnya berkelimpahan. Berkelimpahan artinya dia mengalir keluar dari hidupnya. Bukan hanya mandek di dalam diri dia. Lalu kemudian saya juga diingatkan oleh Tuhan ketika saya lagi berdoa, tiba-tiba saya diingatkan tentang HUT 17 tahun gereja kita. Di mana Tuhan ingatkan, ingat itu ada shifting of focus. Akan ada shifting of focus. Jadi fokus kita akan ngalamin shifting. Nah, saya percaya bulan Juni ini menjadi titik awal saya khotbah akan ada shifting untuk Anda punya fokus. Fokus saudara bukan lagi kepada diri kita tetapi kepada sekeliling kita. Kepada orang yang ada di sekitar kita. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dimulainya dengan dia memandang sekeliling. Sebelum dia memberi makan dia memandang sekeliling. Sebelum mujizat terjadi dia melihat sekeliling. Saudara, kita tidak akan pernah diberikan oleh Tuhan mujizat kalau kita tidak pernah melihat sekeliling. Mujizat diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memberkati orang-orang. Tuhan memberikan kita talenta untuk memberkati orang-orang. Tuhan membawa kita kuasa doa yang ada pada kita untuk orang-orang. Sehingga dengan demikian kalau kita mengerti ini Bapak Ibu Saudara, kita mesti paham betul bahwa Tuhan mau kita punya perhatian kepada sekeliling kita. Coba bilang sekeliling saya. Katakan sebelah saudara sekelilingmu. Dan bahkan saudara di dalam ulang tahun ke-17 yang lalu HUT GKS, saya masih ingat mengenai khotbah saya tentang rumahku harus penuh. Berapa orang yang masih ingat itu? Rumahku harus penuh. My house shall be filled. Rumahku harus penuh dan harus dipenuhi. Nah saudara, Anda mesti menyadari satu hal di akhir zaman. Karena saya percaya seperti RGLM, Tuhan beri saya, maka akhirnya kasih nama itu RGLM, Raising Generation for the Last Movement. Ada apa di Last Movement sebenarnya? Di Last Movement ada satu hal yang kita tidak boleh abaikan. Perhatikan baik-baik, di Last Movement adalah yang namanya tuaian raya dari jiwa-jiwa. The Great Harvest of Souls. Itu ada di slide saya, saudara, tuaian raya dari jiwa-jiwa atau the Great Harvest of Souls. Kenapa? Akan banyak orang makin frustrasi, ada banyak orang makin takut, ada banyak orang makin stres, ada banyak orang mulai mencari Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan dari beberapa orang yang merasa mengatakan ini Tuhan mereka kok nggak bisa nolong mereka. Kepercayaan mereka kok kayaknya nggak bisa menolong mereka. Itu sebabnya saudara ini waktunya gereja Tuhan untuk bisa menyatakan dirinya kepada dunia ini bagaimana Yesus bekerja dalam hidupnya. Tuaian raya akan terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan bukan hanya sekedar di Indonesia, di dunia ini hamba-hamba Allah melihat tuaian raya yang gila-gilaan besar-besar. Saya mengikuti beberapa hamba Tuhan melalui YouTube, di YouTube saya melihat saudara, bagaimana mereka mendapatkan pesan-pesan yang dahsyat mengenai tuaian raya di akhir zaman ini. Oleh karena itu saudara, kita nggak boleh anggap enteng. Dan Anda harus mengerti bahwa salah satu proses yang Tuhan mau murid-murid lewati, satu proses yang Tuhan mau murid-murid lewati adalah menjadi penjala manusia. Mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada satu ayat firman Tuhan kalau Anda baca dalam Matius pasal 4, ayat 18 dan ayat 19.
Saudara, saya akan bacakan di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 19 di dalam terjemahan baru edisi yang kedua, ya. Matius 4, 18, 19, ayat ini jelas berkata, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Mereka sedang aktif bekerja, mereka sedang berjalani profesi mereka sebagai seorang nelayan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Coba bilang, ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu tahap awal. Ikut Tuhan adalah ajakan dan Tuhan berkata, mari ikutlah aku. Itu adalah tahap awal mengikut Tuhan. Tapi setelah itu, kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang menarik adalah Tuhan mau bawa saudara menjadi seorang yang bisa menjala manusia. Sebuah proses di mana saudara harus belajar ikut Tuhan, bukan cuma sekedar ikut Tuhan, tapi harus jadi penjala manusia. Coba katakan penjala manusia. Saudara yang dikasihi, Tuhan sangat merindukan bangkitnya generasi pemenang jiwa. Saya sangat percaya itu yang punya hati buat Tuhan, yang punya hati buat orang-orang yang terhilang. Saya nggak tahu saya pernah katakan nggak di sini. Dengar baik-baik saudara, ada begitu banyak orang cerdas. Cerdas, pinter banget. Ada tidak sedikit orang kaya ngantri ke neraka. Halo. Saya ulangi sekali lagi, ada begitu banyak orang yang cerdas, yang punya prestasi, yang kaya tapi ngantri ke neraka. Apakah Anda akan membiarkan orang-orang yang cerdas, yang kaya, yang berprestasi masuk neraka? Tentu Anda ingin supaya mereka masuk surga. Betul atau tidak? Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kenapa kita perlu menawarkan Injil kebenaran kepada orang-orang ini. Suatu ketika saya mendengar sebuah khotbah. Dan ini membuat saya terkejut. Shock buat saya. Shock dalam artian begini. Saya nggak pernah mikir kayak gini. Artinya sesuatu yang baik. Dia berkata begini, saudara. Terlalu banyak sekarang orang Kristen yang berkata, saya kepengen supaya menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya kepengen supaya talenta orang, kemudian kebisaan mereka punya bakat, kemudian potensinya jadi maksimal. Saya berpikir nggak salah itu. Menjadi orang yang menginspirasi orang lain, membangkitkan potensi orang, membangkitkan karunia orang sampai maksimum, salahnya di mana? Nggak salah. Terus dia juga bilang, itu nggak salah selama nggak ada surga, nggak ada neraka. Selama nggak ada Yesus, nggak masalah itu. Itu benar. Tapi kalau ada Yesus, ada surga, ada neraka, mereka boleh saja terinspirasi tapi masuk neraka. Mereka bisa saja punya potensi yang maksimal tapi masuk neraka. Paham enggak? Nah, dia berkata gereja harus menawarkan Injil, menawarkan Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya bukan cuma sekedar menginspirasi orang lain, tapi mereka masuk neraka. Bukan hanya membangkitkan mereka punya potensi, tapi mereka masuk neraka. Mereka harus mengenal siapa Yesus yang menyelamatkan jiwa mereka, yang menyelamatkan diri mereka dari ancaman maut itu. Katakan amin, saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita perlu belajar hari ini punya hati Tuhan. Coba bilang hati Tuhan. Kita akan melihat slide saya yang berikutnya saudara, bahwa Tuhan ingatkan bahwa keselamatan manusia adalah rancangan Tuhan. Keselamatan manusia adalah rancangan Tuhan dan kehendak Bapa yang harus kita kerjakan. Karena Yesus datang ke dunia atas inisiatif surga. Yesus datang untuk memberikan saudara hidup. Betul nggak saudara? Karena demikian besar kasih Allah akan manusia, akan dunia ini, sehingga dikaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kebinasaan bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah setiap orang selamat. Kehendak Tuhan adalah setiap orang bisa ngalamin sorga. Betul saudara? Dan mengalami sorga tidak harus tunggu sampai mati. Tapi bisa di dalam dunia ini. Nah, bagaimana mereka bisa mengalami surga ketika mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka? Itulah sebabnya siapa yang bisa membawa mereka kalau bukan saudara?
Bapak Ibu Saudara, Anda tidak akan pernah punya kehendak atau kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa kalau tidak pernah dibangun kesadaran itu. Itu sebabnya saya percaya, saya mendorong saudara, mulai bulan ini terus ke depan, kita harus punya terus-menerus kesadaran akan pentingnya keselamatan jiwa-jiwa. Jangan sampai mereka masuk neraka. 2 orang saja. Halo, ada amin? Anda masih on? Anda masih on? Amanat agung adalah amanat penginjilan. Amanat agung adalah amanat pemuritan. Gak akan ada namanya pemuritan tanpa penginjilan. Oke, saya ulang saudara. Gak pernah akan ada pemuritan tanpa penginjilan. Perlu ada penginjilan supaya orang-orang bisa kalami Tuhan, mendengar berita Injil, mereka diselamatkan dan kemudian mereka dimuridkan. Itulah sebabnya kenapa saudara kita harus menjadi orang yang aktif dan bergairah. Coba bilang aktif dan bergairah. Aktif dan bergairah untuk apa? Untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kita bisa pasif, itu pilihan kita. Kita bisa diem aja, lalu kita bilang biarin aja nanti juga akan ada orang lain atau malaikat menjangkau dia. Tuhan memberi tugas kepada saudara. Halo, amin saudara. Itulah sebabnya Anda mesti mengerti. Kalau di perjanjian lama orang semua datang ke kemah suci, tapi di perjanjian baru ketika Roh Kudus dicurahkan dan ada dalam diri saudara, mereka keluar. Mereka bukan datang tapi mereka keluar. Itulah sebabnya ada satu perbedaan di sana. Ingat baik-baik Tuhan bilang apa sama saudara dan saya. Saudara dan saya harus jadi apa? Terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia. Terang itu tidak bisa disembunyikan. Terang itu harus ada di atas kota, harus terang. Itu bicara soal gereja Tuhan, bicara soal umat Tuhan, tidak bisa menyembunyikan diri, tapi harus ada di luar sana. Kita tidak bisa seperti Gideon yang menyembunyikan diri, Tuhan mau Gideon keluar dari goa itu. Ingat khotbah saya, from cave to cloud. Bagaimana saudara to the glory of God. Hari ini saya mau ajak saudara, hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Di mana-mana Yesus pergi selalu tergerak karena belas kasihan. Saudara, bukan iba. No, it's not iba. Aduh, saya kasihan. Bukan kasihan karena itu. Belas kasihan karena mereka akan masuk neraka kalau tidak ikut Tuhan. Iba karena kita melihat kondisinya. Itu iba. Kita kasihan karena melihat keadaannya. Tapi kita punya belas kasihan yang dari Tuhan karena kita tahu orang ini akan berakhir di mana. Saudara paham gak nih sampai di sini? Coba yang paham katakan amin. Saudara tahukah saudara satu orang yang tersesat, yaitu satu domba yang tersesat, dicari Tuhan. Itu ada ayatnya dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Saya gak perlu bacakan saudara. Anda sudah tahu ceritanya bukan? Karena mereka tersesat, satu ini tersesat. Bukan. Saudara menarik saudara, kalau Anda baca Lukas 15. Dirham yang hilang dicari. Domba yang hilang dicari. Anak yang hilang gak dicari. Coba baca. Dirham yang hilang dicari. Domba yang hilang dicari. Anak yang hilang gak dicari, dia mesti balik. Karena anak yang hilang sengaja menghilangkan dirinya. Anak yang hilang sengaja kabur. Kalau kau sengaja kabur, kau yang harus balik. Tapi domba yang satu ini tersesat. Tuhan yang cari. Sementara saudara tersesat, kita bukan melarikan diri dari Tuhan. Kita tersesat, Tuhan pasti cari saudara. Dan orang dunia banyak yang tersesat. Dan itu sebabnya saudara mereka harus dicari. Katakan amin. Yesus ketika ketemu perempuan Samaria, capek atau enggak? Capek apa enggak? Lagi panas. Saya enggak tahu tuh ya waktu itu apakah kayak lagi ada heat wave. Ya, lagi ada gelombang panas. Tengah siang hari belum makan pula. Kayak puasa gitu kita 10 hari. Saudara, kadang-kadang rasa letih kita lebih kuat daripada belas kasihan kita kepada orang-orang.
Ketika rasa letih kita lebih kuat daripada belas kasihan kita kepada orang-orang, kita nggak akan pernah melayani mereka. Yesus punya rasa letih yang luar biasa. Dia bersandar di tepi perigi itu, saudara, sumur itu. Dan dia ketemu seorang perempuan, dan perempuan ini adalah perempuan Samaria. Yang harus mengalami Kristus dalam hidupnya. Mengalami dia. Saudara, hidupnya berantakan. Sudah 6 kali menikah dengan pria, bersama dengan pria. Dan saudara yang dikasihi, yang 5 sebelumnya bukan suaminya, yang sekarang yang ke-6 juga bukan. Artinya apa? Hidupnya berantakan, rusak. Dan oleh karena itu Tuhan melihat orang ini perlu dipulihkan. Orang ini perlu dibawa di dalam kehidupan kekal. Sekalipun dia letih, murid-murid lagi cari makan. Di luar sana beli makan, saya tidak tahu beli makannya di mana. Dan saya nggak tahu juga makanannya apa. Tapi ketika mereka balik, mereka kaget, saudara. Kenapa Yesus bicara dengan perempuan ini? Hati Tuhan ada pada dia. Itulah sebabnya saudara, setiap orang harus punya belas kasihan. Coba bilang belas kasihan. Belas kasihan tidak bisa Anda create, Anda bangun, kecuali Anda disadarkan oleh firman. Kecuali Anda terus berdoa dan menyembah dia. Sehingga engkau tahu hati Tuhan. Sadarkah saudara, Rasul Paulus juga sangat serius dalam penginjilan. Sangat serius dalam memberitakan Injil. Serius banget dia. Ayo kita melihat saudara. Supaya orang-orang bisa diselamatkan saudara. Saking serius, dia begitu serius. 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Kita akan melihat 1 Korintus pasal 9. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan bilang begini. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Namun aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hakku itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Perhatikan ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk dimemegahkan diri. Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, pemberitaan Injil menjadi satu bagian yang sangat penting dan sungguh serius buat Paulus. Pertanyaan saya, apakah saudara juga mempunyai hati seperti ini? Sangat serius dan berani berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Beranikah Anda seperti Rasul Paulus berkata demikian? Sekali lagi, bahasa Alkitab yang saya pakai terjemahan baru edisi kedua ya. Nah itulah sebabnya saudara, Paulus kemudian gairah untuk memberitakan Injil ini ditularkan kepada Timotius. Dia tularkan kepada anak rohaninya, Timotius. Kalau Anda baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa beritakan firman. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya Paulus berkata, engkau harus terus-menerus memberitakan Injil kepada setiap orang. Bahkan Petrus menulis, kalau engkau berkata-kata, berbicara kepada orang, hendaknya engkau berbicara seperti orang sedang memberitakan firman. Wow. Berarti Bapak Ibu Saudara, firman ini harus terus-menerus disampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena firman yang memerdekakan. Yesus yang memerdekakan. Oke, saya berhenti sebentar. Saudara tahu ada kutipan-kutipan manusia yang dibuat yang kelihatannya baik. Bahasa Inggrisnya quotes. Coba bilang quotes. Kutipan-kutipan yang dibuat dan Anda nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau Anda pikir quotesnya bagus. Kenapa? Karena manusia punya perenungannya sendiri. Ada orang punya perenungan. Tapi perenungan tentang hidup yang terbatas. Tapi Anda harus hati-hati bahwa Anda tidak membagikan mereka kutipan, perenungan manusia, tapi Anda harus bagikan firman. Karena hanya firman yang memerdekakan. Karena hanya firman yang membuat mereka mengalami Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Gak ada ayatnya pada mulanya adalah kutipan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika orang menjumpai firman, orang mengalami Tuhan. Mau sebagus apapun kutipan, kalau itu bukan firman Tuhan, tidak akan pernah bisa memerdekakan saudara.
Tidak akan pernah mengadakan perubahan transformasi di dalam saudara. Yang bisa mengubah transformasi orang adalah firman. Itu sebabnya Paulus berkata, celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Katakan amin. Siapa yang paham di sini, saudara? Paham, saudara ya? Nah, itulah sebabnya Paulus juga menularkan keinginan ini, menyampaikan ini kepada jemaat di Roma. Mari kita melihat, saudara, Roma pasal 10, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Oh, haleluya. Sampai di sini Anda paham? Saya mau ajak saudara, kenapa khotbah ini untuk menyadarkan saudara dan saya, shifting kita, fokus kita bukan hanya pada diri kita. Saudara gini, kita punya kecenderungan kalau kita sudah asik dengan 1-2 orang, kita hanya mau bergaul ataupun connect dengan orang-orang ini. Walaupun nggak salah sebenarnya. Itu namanya kita membangun sebuah komunitas. Tapi Anda harus tahu, Anda membangun komunitas dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Orang yang belum mengalami Tuhan, orang yang belum tahu siapa Tuhan, itu yang perlu dijangkau. Kita bukan cuma hanya enjoy dengan orang-orang di sekitar kita yang ada di gereja. Tapi kita harus mulai melihat ada orang-orang yang perlu dijangkau oleh Tuhan. Halo? Ada amin? Saya sangat yakin kalau saya tanya begini, pasti ada di antara saudara yang punya sahabat-sahabat atau kenalan yang belum kenal Tuhan. Yang hidupnya berantakan, hidupnya hancur. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan mereka? Apakah kita akan biarkan mereka? Atau Anda akan bawa mereka kepada Tuhan? Halo? Halo? Amin, saudara. Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, saudara. Ayatnya yang ke-13. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Gimana bisa berseru kepada mereka yang belum kepada Tuhan kalau mereka belum percaya? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Gimana mau percaya sama Yesus mereka nggak pernah dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika nggak ada yang memberitakan? Betul. Lalu dikatakan bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau nggak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau nggak ada yang diutus atau orang menyampaikannya? Saya percaya saudara diutus sebagai domba di tengah serigala. Tuhan akan mengajarkan saudara bagaimana Anda berperilaku dan bersikap di tengah-tengah kondisi itu. Itu sebabnya saudara, momen saudara jangan sampai terjadi penyesalan. Pernah enggak? Jangan sampai ada kejadian penyesalan begini. Saudara tahu ada sahabatmu yang mereka belum kenal Tuhan. Yang Anda sebenarnya mau arahin dia untuk ketemu Tuhan. Tapi selalu Anda punya alasan untuk berkata tidak. Untuk berbicara sama orang ini. Sampai satu ketika Anda dengar, orang yang belum sempat Anda injili, mati ketabrak. Anda ngerti maksud saya? Halo? Siapa yang ngerti apa yang saya maksud? Orang ini Tuhan taruh untuk Anda bicara sama orang ini. Tapi Anda punya berbagai macam alasan karena kesibukan dan ini dan itu membuat engkau tidak punya sempat waktu untuk bicara sama orang ini. Sampai suatu ketika orang yang Anda tahu Anda perlu bicara, Anda dengar dia mati mengalami kecelakaan. Dan Anda tahu dia berakhir di mana. Jangan sampai tunggu waktu itu. Anda harus melihat begini, setiap orang punya waktunya sendiri, betul nggak? Anda jangan berpikir dia masih muda. Oh, orang bisa mati muda sekarang. Betul. Ada yang mati tua, ada yang mati muda. Ada yang udah tua nggak mati-mati, ada juga saudara. Ada. Tapi saudara dengar baik-baik, saudara jangan sampai itu terlambat. Bisa katakan amin? Apalagi kalau Anda sudah ditaruhkan untuk itu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Tuhan mau setiap murid Tuhan, setiap anak Tuhan di gereja ini menjadi pembawa kabar baik. Alangkah menyenangkan langkah-langkah orang yang membawa kabar baik, tadi ayatnya bilang begitu. Coba katakan begini, kabar baik. Karena itu ada di dalam slide saya, setiap murid Kristus harus menjadi pembawa kabar baik, dan oleh karena itu harus siap untuk menerima panggilan itu. Yesus berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kedatangan Tuhan bukan supaya saudara bisa masuk surga. Walaupun itu adalah bagiannya buat saudara. Tapi kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini membuat akses kepada dunia ini untuk bisa ngalami dia. Dan saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk itu. Saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk itu. Katakan amin. Siapa yang mengerti sekali lagi? Katakan amin. Saudara, bersaksi dan memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan loh. Saudara, kalau perintah itu maksudnya apa? Anda harus lakukan. Perintah itu artinya apa? You should obey. Anda harus taat. Perintah itu bukan opsi. Perintah itu adalah suatu tindakan yang Anda harus lakukan. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 27 dikatakan demikian, saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 27, saya bacakan saudara ya ayatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-27 firman Tuhan dengan jelas berkata, kamu juga harus bersaksi. Coba bilang harus. Harus bersaksi. Artinya saudara dan saya harus bersaksi. Kata harus berarti itu perintah. Kata harus berarti nggak ada opsi untuk pilihan. Saudara, kalau Anda dikasih kasih dokter untuk makan obat, harus makan obat ini sebelum makan atau sesudah makan, Anda harus ikutin itu. Betul atau enggak? Oleh karena itu saudara yang dikasihi, mari kita belajar saudara, menjadikan apa yang namanya pemberitaan Injil, jadikan saudara yang namanya jiwa-jiwa yang terhilang ini menjadi satu kerinduan buat saudara. Saya tidak mengatakan bahwa belajar salah. No, belajar perlu. Mendengar khotbah perlu. Melayani Tuhan perlu. Tapi bagaimana mereka adalah orang-orang yang Tuhan mati buat mereka. Saudara tahu nggak saudara, Tuhan mati bukan hanya buat orang saudara di sini. Yesus mati di sorga bukan hanya buat saudara dan saya. Yesus mati untuk mereka yang terhilang. Jangan biarkan kematian Yesus menjadi sia-sia. Karena keengganan kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mereka belum tentu karena mereka, gini, ada kalanya ada orang yang memang gak mau bertobat, ada yang begitu. Tapi ada orang hidup dalam dosa karena gak ada orang yang memberitahukan dia. Ada jalan yang lain. Betul atau enggak? Nah itulah sebabnya saudara, saya percaya, jadikan saudara yang namanya memberitakan Injil, yang namanya bersaksi, bukan lagi opsi, tapi satu keinginan saudara, kerinduan saudara, untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, menjadi perintah Tuhan Anda lakukan. Halo? Saya percaya ada orang-orang yang perlu Anda bicara sama mereka. Perlu bangun hubungan. Ada banyak tips untuk bisa memberitakan Injil. Saya nggak membahas itu dulu. Hari ini saya khotbahkan ini. Saya akan dorong saudara untuk saudara terus mempunyai kesadaran bahwa perlunya membawa orang-orang mengenal Tuhan. Ada ayat yang berkata, satu orang diselamatkan, beribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Saudara mau melihat sorak-sorai di sorga? Satu orang diselamatkan. Lah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap saudara melayani. Melayani gak harus di mimbar. Melayani gak harus jadi asyir aja. No, melayani Anda bisa di mana Anda ada, Anda bisa menjangkau mereka. Bawa mereka, tebarkan jala dan tangkap ikan. Jadilah penjala-penjala manusia. Coba katakan penjala manusia. Apa yang saudara sudah terima, jangan berhenti pada saudara. Coba saya tanya sama saudara. Siapa yang pernah ngalamin pemulihan dalam hidupnya? Tolong angkat tangan. Pemulihan, angkat tangan. Pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, pemulihan hidup, Anda pernah alami? Saudara pikir perlu gak orang lain mengalami seperti Anda alami? Jangan berhenti pada saudara. Karena saudara diselamatkan, karena saudara dipulihkan, karena saudara diberkati, Anda berhenti di situ. No. Sadar gak sih saudara, Anda bisa kenal Tuhan karena ada orang yang menyampaikannya.
Coba pikir baik-baik. Saya mau ngajak saudara mikir baik-baik. Jarang orang selamat karena Alkitab Gideon yang ada di hotel. Serius. Jarang. Kalau Anda survei orang-orang Kristen, rata-rata mereka diselamatkan karena diajak temannya. Betul atau enggak? Karena ada yang ngomongin Injil sama dia. Walaupun saya dulu begitu, saudara. Tiap hari teman saya itu di sekolah. Ngomongin, kasih brosur. Dulu traktat kasih saya. Saya masukin tas, pulang saya robek. Apaan ini, saya robek terus tiap hari. Ada waktu saya diinjilin terus. Gak bosan-bosannya sampai saya yang marah-marah. Cuman saya diem aja. Tapi Anda gak pernah tahu ya saudara. Kalau Anda nabur dalam roh, dia akan menuai dalam roh. Kehidupan dari roh itu. Dan you don't know what time, kapan waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan tiba buat saya, dan saya diselamatkan. Halo, amin. Beberapa sahabat saya bisa diselamatkan yang sekarang jadi pendeta, emang dari mana? Karena ada juga yang saya sampaikan apa yang saya alami. Coba pikir baik-baik. Kalau Anda sekarang bisa ada di sini, Anda bisa alami Tuhan, Anda bisa jadi orang Kristen sampai hari ini, pasti ada orang yang memberitakan. Coba kalau yang setuju lambaikan tangan. Coba saya mau tahu berapa banyak saudara yang ngalamin seperti itu. Coba lambaikan tangan. Pasti ada. Nah kalau Anda ngalamin begitu, bukankah Anda punya nggak sih kerinduan orang yang ngalamin yang sama seperti Anda? Kalau Anda punya kerinduan orang ngalamin seperti yang Anda alami, now is the time. Gini, percaya sama saya satu hal. Kalau Anda lihat temanmu yang paling badung, paling susah, tapi bertobat, saya kasih tahu saudara ya, uang 1 miliar tidak bisa menggantikan sukacitamu. Karena Anda akan melihat orang ini yang susahnya minta ampun, tapi dia ngalami Tuhan, Anda bilang, wow. Dan Anda akan bangga dengan apa yang Anda lakukan buat mereka. Anda akan bersyukur Tuhan pakai saudara. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan jangan seperti saya, nggak harus seperti saya. Nggak semua orang seperti saya. Kalau semua orang seperti saya, terus jemaatnya siapa? Nggak seperti saya. Nggak semua orang saudara punya pelayanan di sini. Tapi sadarkah saudara ketika Tuhan pakai saudara, di mana Anda ada, di kantor saudara, di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, di komunitas saudara, ketika Anda berbagi, walaupun Anda ditolak. Loh teman saya tolak, saya udah gak mau saudara. Tapi kok tetap aja dia ngotot saudara. Saya gak mau sebut nama. Tapi kalau saya sebut nama ini, Anda pasti tahu lah. Pendeta ini terkenal. Dulu rambut segini. Kerasnya minta ampun. Waktu dia masih sekolah di luar. Ada seorang pendeta injilin dia. Marah-marah dia. Tapi pendeta itu tidak habis. Tidak berhenti. Terus persu orang ini. Sampai akhirnya dia terima Tuhan. Dia terima Tuhan, dia dipakai Tuhan. Sampai hari ini. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan. Lewat pelayanannya. Karena ada orang yang ngotot. Halo, seberapa Anda punya belas kasihan dan mau melihat ada orang-orang yang seperti itu? Sadarkah saudara, kalau Andreas nggak bawa Petrus kepada Tuhan, Petrus nggak akan ngalamin itu. Sadarkah saudara, ternyata Petrus lebih terkenal dari Andreas? Ada orang-orang yang Anda nggak pernah sangka-sangka bisa lebih terkenal dari saudara. That's good. Tapi namamu saudara tercatat di sorga. Dan Anda bisa bangga sama Tuhan. Bahwa orang ini karena kamu setia dan taat sama Tuhan. Untuk membagikan itu. Katakan amin. Saudara, Anda harus mengerti dunia ini sedang sakit. Benar gak? Dunia ini sekarat. Sampai gak jelas mana laki mana perempuan. Gak jelas mau jadi apa saudara. Serius. Anak-anak gak tahu jenis kelaminnya. Anak-anak gak tahu dirinya. Hari-hari ini seperti itu. Dan Anda perlu bagikan firman Tuhan kepada mereka. Katakan amin. Nah mari kita melihat saudara, saya mau ajak saudara kembali kepada yang saya mau sampaikan waktu HUT 17 tahun yang kemarin.
HUT gereja 17 tahun, udah. Rumahku harus penuh. Coba bilang, rumahku harus penuh. Saya mau ajak saudara untuk melihat kembali, karena ayat ini Tuhan ingatkan kembali, rumahku harus penuh. Bagaimana rumahku harus penuh? Yaitu orang-orang harus punya hati untuk bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-14. Ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ayat yang sudah pernah saya sampaikan. Dan saya akan bawa saudara untuk lihat dalam konteks bahasa yang dibaharui ini. Terjemahan baru. Lukas pasal 14. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Di mana Yesus lagi adakan perumpamaan dalam perjamuan, saudara. Ya. Namun Yesus berkata kepadanya, seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka semua satu demi satu mulai minta maaf. Satu demi satu mulai minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf. Sering dengar? Hah? Sering dengar? Oke. Aku minta maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya. Aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke semua jalan raya dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat. Coba bilang masih ada tempat. Katakan begini, masih ada kursi. Masih ada tempat duduk. Haleluya. Kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lorong dan paksalah. Coba bilang paksa. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk supaya rumahku terisi penuh. Rumahku harus penuh kalau terjemahan yang lama. Bapak ibu saudara pergi segera dan paksa. Saya ingat saudara saya katakan kata paksa dalam bahasa aslinya ngotot. Paksa berarti tidak gampang nyerah. Paksa artinya ada satu terus-menerus mendesak mereka. Saya adalah produk dari desakan dari sahabat saya. Yang ngotot terus-menerus targetin saya. Saya percaya saudara ketika Anda juga hal yang sama melakukan itu. Seperti yang tadi saya katakan ada seorang sekarang menjadi hamba Tuhan. Karena ada seorang pendeta yang ngotot memaksa dia terus menerus. Sampai Roh Kudus juga bekerja buat orang ini. Tuhan kadang-kadang juga mau melihat saudara seberapa Anda persu. Anda betul-betul saudara tidak menyerah. Gampang kita menyerah lalu menyerahkan Roh Kudus berbicara kepada orang ini. Itu adalah cara yang paling gampang. Saudara tahukah saudara ketika ada orang lumpuh dibawa oleh 4 orang. Datang kepada Yesus penuh rumah itu. Gak bisa masuk. Pernah baca ayat itu? Tahu gak saudara orang yang bawa bisa bilang begini. Kayaknya memang waktumu belum tiba. Nanti kita berdoalah. Ada jalan lain pasti. Begitu? Apakah begitu orang itu lakukan? Come on, saya tanya apakah orang itu lakukan? Pernah baca cerita itu? No, dia tidak lakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia ngotot. Apa yang dia lakukan? Dia buka. Dia buka saudara atap itu. Nurunin orang lumpuh dari atas emang gampang. Lah kalau orangnya berat kayak saya. Emang gampang ngangkatnya susah, nuruninnya susah. Dan waktu dia turunkan, dengar. Waktu dia turunkan Yesus melihat. Yesus tidak melihat iman orang lumpuh itu. Tapi Yesus melihat iman mereka. Artinya saudara karena saudara punya imanlah yang bisa menyelamatkan orang lain. Come on. Itulah sebabnya kenapa saudara kadang-kadang waktu Anda ngotot ketika Anda berjalan dalam iman. Imanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga orang itu bisa terbuka buat keselamatan bagi orang ini. Sangat gampang orang ini berkata. Ya kayaknya waktunya belum tiba. Nantilah saya doain aja deh. Bisa begitu saudara. Kadang-kadang kita dengan gampang saudara. Untuk mengatakan tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu sebabnya saya katakan waktu itu jangan pernah rasa malu.
rasa malas, masa bodoh, biarinin aja. Toh nanti juga Tuhan yang bawa dia. Saya tahu Tuhan akan bawa dia. Tapi Tuhan mau pakai saudara. Halo, amin. Coba siapa yang paham apa yang saya maksud? Tuhan mau pakai saudara. Saudara jangan pikir Tuhan tidak bisa lakukan 5 roti 2 ikan. Saudara dia bisa bikin mujizat. Tanpa itu bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan libatkan murid-murid. Tuhan mau libatkan saudara. Jadi mindset saudara harus selaras nih, saya mau sampaikan sama saudara. Jangan sampai mindset saudara berpikir bahwa itu ada yang lain. Saya tahu Tuhan bisa pakai yang lain. I understand that. Tapi Tuhan juga mau pakai saudara. Katakan amin. Bukti bahwa Anda bisa selamat hari-hari ini, terima Tuhan. Oleh karena apa? Ya karena ada faktor-faktor itu. Orang-orang yang ngotot sama saudara. Rumahku harus penuh. Katakan amin. Hal berikutnya saya mau sampaikan kepada saudara. Doa yang pasti dijawab Tuhan. Dengar kembali pesan yang saya sampaikan waktu doa di Zoom yang lalu. Berapa hari yang lalu. Ada doa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Doa yang apa? Doa dikabulkan oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan. Kalau doamu menurut kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Ada ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 13-14. Karena waktu saya tidak akan bagikan, tidak baca ayat ini. Apa kehendak Allah sebenarnya? Sehingga doamu dikabulkan. Ada doa yang gak mungkin dikabulkan. Pasti dikabulkan. Itu ya 1 Yohanes 5 bilang begitu. Pasti dikabulkan kalau sesuai kehendak Allah. Yaitu apa kehendak Allah? Menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Ketika Anda berdoa untuk mereka yang terhilang. Makanya ketika itu Mazmur berkata, mintalah kepadaku, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Tuhan bukan hanya memberikan kepada kebutuhan saudara, tapi bangsa-bangsa diberikan kepada saudara. Wow. Tuhan membawa saudara untuk melihat pentingnya keselamatan jiwa-jiwa. Kalau enggak ada ayatnya tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan. Betul? Artinya apa? Tuhan sendiri bekerja sama dengan murid-murid yang terus bergerak. Tuhan tambahkan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja sama dengan saudara untuk tiap-tiap hari Anda ketemu dengan orang-orang yang perlu Anda bagikan firman itu. Pagi hari ini saudara, saya hanya membangkitkan kembali apa yang seharusnya kita lakukan. Shifting. Dan yang terakhir, jangan pernah meremehkan the power of ngajak. Jangan pernah remehkan the power of ngajak. Secara personal Andreas mengajak Petrus. Betul? Secara personal. Anda bisa mengajak orang secara personal. Tapi Anda bisa mengajak orang secara komunitas. Siapa orang itu? Perempuan Samaria. Kalau Andreas mengajak Petrus personal one on one. Tapi ada perempuan Samaria yang datang kepada laki-laki di sana berkata, aku sudah menjumpai seseorang. Dan mereka datang ketemu sama Tuhan. In one community. Itu sebabnya saudara. Bisakah Anda berkata, ini aku pakai aku? Saya mau berdoa buat saudara. Biar ada impartasi buat saudara hari ini. Untuk berkata, pakai aku Tuhan. Ada banyak orang berkata, saya di gereja, saya kok kayaknya gitu-gitu aja. Saya beritahu satu hal. Ketika komsel, kedatangan orang baru, itu ada darah segar. Yang akan menggairahkanmu. Ketika hidupmu sebagai orang Kristen di gereja ini, dan engkau mulai menjangkau orang, dan orang ini terima Tuhan, itu darah segar buat saudara. Itu yang membuat apimu menyala kembali. You ignite your spirit. 10 hari ini bilang begitu kan. Anda sedang menyalakan kembali your spirit. And salah satu cara menyalakan spirit Anda, bring people to God. Doakan mereka. Bawa mereka sama Tuhan. Yang belum mengalami Tuhan, yang belum kenal Tuhan.
Anda akan lihat. The fire within akan mulai menyala kembali. Dan saya berdoa, kiranya lewat khotbah saya ini dan terus ke bulan-bulan ke depan, minggu-minggu ke depan. Bagi Anda punya api. Saya dorong Anda hari Rabu ini ada worship night. Mari Anda bukan cuma datang sendirian. Bawa sahabat. Bawa orang-orang yang perlu ngalamin Tuhan. Kadang-kadang pemikiran kita yang menghambat untuk membawa mereka. Bagaimana nanti kalau mereka bertanya ini? Bagaimana mereka bertanya ini? Saudara, izinkan Tuhan menjawab pertanyaan mereka. Bukan saudara yang menjawab. Bisa katakan amin? Mari saya undang saudara bangkit berdiri.